Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 12 November tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah beriman dengan bijaksana. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dalam gereja Katolik ada seorang kudus bernama Edith Stein. Karena dia adalah seorang biarawati, maka dia pun memiliki nama biara, yaitu Santa Teresia Benedikta dari Salib atau Suster Teresa Benedikta dari Salib. Beliau adalah seorang ahli filsafat yang sangat terkenal di zamannya. Beliau dilahirkan tanggal 12 Oktober tahun 1891 dan wafat pada tanggal 9 Agustus tahun 1942 karena dihukum mati atau dieksekusi di kamar gas oleh Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Santa Teresa Benedikta dari Salib ini ketika pecah Perang Dunia Pertama, itu tahun 1914 sampai tahun 1918, karena universitas ditutup ya karena perang yang begitu hebat, maka ia pun menjadi sukarelawan. Jadi program doktoral filsafat yang dia ikuti terpaksa harus berhenti sementara, dan dia menjadi sukarelawan di sebuah rumah sakit Katolik. Dan disitulah Edith Stein atau Teresa Benedikta dari Salib ini menemukan benih-benih iman, sehingga akhirnya ia pun memutuskan untuk menjadi seorang anggota gereja Katolik atau menjadi seorang Katolik. Apa peristiwa yang membuat Edith Stein ini akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Katolik? Pengalaman ini dialaminya ketika ia menjalani tugasnya sebagai seorang relawan di rumah sakit Katolik itu. Edith Stein merasa penasaran mengapa ada sebagian pasien yang meskipun semuanya orang Katolik ya, tapi ada sekelompok pasien yang begitu tabah, begitu kuat menjalani penderitaan, dan ada sekelompok pasien lain yang begitu rapuh ya, dan seperti tidak mampu atau seperti tidak punya daya untuk menanggung penderitaan, dan bahkan mereka terus berpikir tentang eutanasia atau bunuh diri. Lalu kelompok yang lain, kelompok yang pertama tadi, mereka begitu tabah, begitu kuat, begitu penuh pengharapan, bahkan mereka mampu bersukacita, masih mampu bergembira di tengah-tengah penderitaannya yang sama ya. Jadi rata-rata itu terkena bom ya, mereka mengalami luka-luka yang hebat karena serangan bom. Ini membuat Edith Stein terus berpikir ya, apa yang membuat sekelompok orang Katolik ini begitu tabah, begitu kuat, mampu bertahan untuk tetap bersukacita dan bergembira di tengah-tengah penderitaannya. Dan ternyata akhirnya Edith Stein menemukan jawabannya. Ternyata kelompok orang Katolik yang tetap tabah, tetap kuat, tetap tangguh, dan tetap mampu bersukacita di tengah-tengah penderitaannya adalah orang-orang yang memang sejak lama sudah mempersiapkan diri baik-baik, sudah mempersiapkan dirinya betul-betul untuk menghadapi yang namanya penderitaan, bahkan kematian. Jadi dari sini
Edith Stein ini menemukan sebuah kesimpulan bahwa kalau orang itu dalam hidupnya terus berusaha mempersiapkan diri untuk mengalami penderitaan dan bahkan kematian, maka sekalipun ia harus mengalami penderitaan bahkan juga kematian, peristiwa itu bukanlah sebuah peristiwa yang bisa membuat mereka menjadi putus asa, frustrasi, dan tidak berpengharapan lagi. Dan oleh sikap orang-orang Katolik yang bijaksana inilah, maka kemudian Edith Stein memutuskan untuk menjadi seorang Katolik yang sebelumnya dia adalah seorang Yahudi, dan memang dia adalah dari etnis Yahudi. Akhirnya dia pun menjadi seorang Katolik dan bahkan menjadi seorang biarawati dengan nama Teresia Benedikta dari Salib, dan akhirnya juga menjadi seorang kudus atau seorang santa. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang 10 orang gadis, di mana 5 orang gadis itu bodoh dan 5 gadis yang lain bijaksana. Mereka 10 orang gadis ini sama-sama mau menghadiri undangan sebuah pesta pernikahan. Mereka 10 orang gadis ini sama-sama hendak menghadiri sebuah pesta pernikahan, tetapi ke-10 orang gadis ini memiliki sikap yang berbeda, ya. Jadi 5 gadis itu bersikap tidak bijaksana atau bodoh karena mereka membawa pelita tetapi tidak membawa minyak cadangan. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana, mereka selain membawa pelita juga membawa minyak cadangan. Maka ketika sang pengantin datang, ketika mempelai datang, ya 5 gadis yang bijaksana ini siap dengan pelitanya karena mereka membawa minyak cadangan. Tetapi 5 gadis yang bodoh ini karena kehabisan minyak, maka mereka pun pergi ke toko atau ke warung ya untuk membeli minyak karena pelitanya sudah padam. Dan apa yang terjadi ketika mempelai sudah masuk ke dalam rumah untuk memulai pesta, maka yang diperkenankan untuk masuk ke dalam rumah untuk menikmati pesta adalah 5 gadis yang bijaksana ini yang membawa minyak cadangan. Sedangkan 5 gadis yang bodoh itu terpaksa tidak bisa diterima untuk menikmati pesta bersama sang mempelai. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pasti ibu bapak, saudara-saudari pernah menghadiri yang namanya misa arwah. Ya. Sebenarnya dalam ajaran iman Katolik, misa arwah itu memiliki 2 tujuan. Yang pertama tentu saja untuk mendoakan arwah mereka yang sudah berpulang supaya dosanya diampuni dan bisa segera bersatu dengan Bapa dalam kerajaan sorga. Tetapi sebenarnya ada tujuan yang lain, tujuan yang kedua, yaitu untuk mengingatkan kita yang masih hidup ini bahwa suatu saat kita pasti akan mengalami apa yang dialami oleh saudara-saudari kita yang telah mendahului kita berpulang kepada Bapa. Jadi sebenarnya misa arwah itu juga punya fungsi untuk mengingatkan kita bahwa suatu saat Tuhan akan datang kepada kita. Tuhan akan mendatangi kita dalam sebuah momen yang disebut dengan kematian. Nah, sebenarnya ini yang mau diingatkan oleh misa-misa arwah yang kita hadiri itu. Tetapi sayangnya ya, banyak orang tidak menangkap tujuan misa arwah yang kedua ini. Ya, jadi mereka tidak pernah merenungkan, tidak pernah merefleksikan bahwa suatu saat ya
mereka pasti akan mati. Mereka pasti harus berpulang kepada Bapa. Mereka tidak siap. Ya. Dan akhirnya, akibatnya ketika Tuhan itu betul-betul datang menjemput mereka ya dalam momen yang disebut kematian ini, ya mereka tidak siap ya. Lalu ekspresinya macam-macam ya, ada yang stres, depresi, dan bahkan ada yang sampai marah kepada Tuhan ya, karena tidak siap gitu. Sedangkan orang-orang yang siap, yang selama hidupnya seringkali merenungkan misteri yang disebut kematian ini atau momen yang disebut kematian ini, tentu saja mereka menjadi sangat siap. Dan ketika saat itu datang, bukanlah sebuah hal yang sangat menggoncang iman mereka, sangat menggoncang hidup mereka. Mereka mampu untuk menerima kematian itu dengan sangat tenang dan sangat damai. Nah, tentu kita semua ingin seperti 5 gadis yang bijaksana ini. Jadi selalu siap, selalu siaga ketika sang mempelai datang, ketika Tuhan datang ke dalam hidup kita untuk menjemput kita bersatu dengan Dia. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sesuai pesan Injil hari ini, marilah kita bersikap bijaksana untuk terus merenungkan kehidupan kita, baik kehidupan kita yang sekarang di dunia ini maupun kehidupan yang akan datang setelah kematian. Semoga dengan demikian kita pun mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan dan sukacita. Tuhan memberkati.